berbagi ilmu. Ya. Tapi kita sama-sama belajar. Apa yang saya sampaikan nanti jika itu kurang pas, boleh dikomentari, boleh bertanya. Tidak ada salahnya orang bertanya. Jadi seperti itu. Saya akan sedikit berbagi dari hasil saya selama kurang lebih 2 bulan menjadi calon guru penggerak, dan ini adalah salah satu materi yang terakhir disampaikan sebelum jeda, yaitu budaya positif. Nah, jadi saya ingin berbagi ilmu tentang budaya positif, apa budaya positif dan bagaimana penerapannya terhadap siswa kita di lingkungan kita, di kelas kita. Jadi seperti itu. Penerapan budaya positif di sekolah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jadi budaya positif yang dimaksud di sini adalah ide dari Ki Hajar Dewantoro, di mana sebenarnya Ki Hajar Dewantoro itu memiliki 2 tujuan utama dalam pembelajaran. Ya. Yang pertama yaitu membuat anak itu menemukan bakat dan minatnya dan kita mengasahnya, seperti itu. Itu adalah tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah budi pekerti. Ya, jadi budi pekerti itu salah satu tujuan utama dari Ki Hajar Dewantoro yang di sekolah atau di kelas ataupun penilaian kita biasanya disikap seperti itu. Nah, untuk menuju ke budi pekerti itu kita harus menerapkan budaya positif. Nanti apa saja budaya positif itu dan bagaimana nanti akan saya jelaskan. Sebelum saya melanjutkan, di sini ada beberapa pernyataan. Mungkin dari teman-teman nanti saya akan minta ibu pendapat, setuju atau tidak setuju tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga yaitu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin saya akan ataupun jenengan boleh berkomentar 1 orang saja, monggo silakan. Kalau tidak nanti saya tunjuk. Monggo silakan. Ada yang mau berkomentar? Mungkin Pak Dedi, ya, tentang 3 hal ini kira-kira Pak Dedi setuju atau tidak? Kalau saya ini yang Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini sebenarnya adalah pancingan, kata-kata pancingan bahwa ini adalah pemikiran pertama jenengan. Nah, nanti ketika saya sudah menyampaikan materi, apakah itu berubah atau tidak, kembali ke masing-masing dirinya sendiri. Lanjut ya. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, kemudian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, memberikan penghargaan dapat meningkatkan belajar. Mungkin ada yang lain, rumah tangga. Setuju Pak? Setuju semua? Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, perubahan paradigma ini adalah sebuah kegiatan kepala tangan. Si A adalah orang yang mengepal tangannya, ya, mengambil sobekan secara kertas benda yang berharga dia kepal, dan si B adalah orang yang menginginkan benda yang ada di kepala si B. Kira-kira siapakah yang memiliki kontrol? Yang memegang kertas di sini. Baik, kata Bu Marta yang memiliki kertas Di gudang. tangan berarti si A ya? Si A memiliki kontrol. Kenapa Bu kira-kira? Karena dia tadi ada pertanyaannya apa? Siapa yang memiliki kontrol? Nah, kalau dia tidak mengontrol emosinya, maka kertas itu akan dilempar. Otomatis Pas ya, berarti juga tangannya harus mengikuti kontrol emosi dirinya sendiri. Berarti si A
si A adalah yang memiliki kontrol. Mungkin ada lagi. Mari kita belajar, sambil belajar. Ya, si A dan si B. Menurut saya dua-duanya itu memiliki kontrol. Ya. Untuk yang pertama yang A, itu kan dia karena di situ benda yang sangat berharga. Akhirnya dia pertahankan supaya barang yang berharga ini kita lepas dari tangannya. Makanya dia menggenggam. Ya. Yang B, dia akan juga mencari berusaha untuk mengambil sesuatu yang berharga itu tadi. Nah, dia juga harus perlu kontrol. Tidak mungkin kalau dia nggak mengontrol dirinya akan meraih sesuatu yang berharga. Jadi sama-sama dia mempunyai kontrol. Baik, terima kasih Pak Taufik. Kata Pak Taufik, si A dan si B memiliki kontrol karena mereka juga memiliki mengontrol emosi untuk bagaimana caranya benda berharga tersebut bisa berpindah, ataupun si A bagaimana saatnya dia melepas, membuka untuk benda berharga tersebut, atau dia tetap memegangnya. Baik, dari kejadian ini sebenarnya yang lebih mengontrol adalah si A. Karena kenapa? Si A dia lebih berperan penting dalam membuka ataupun menutup tangannya. Nah, sedangkan si B dia melakukan segala hal cara, membujuk, mengancam, menghabis, meraih, menyuap apa saja untuk membuka. Menurut saya itu kurang tepat. Ya, karena ini seperti mengancam, ini kan hal yang buruk terjadi. Ya, sehingga si A lah yang mempunyai kontrol lebih baik daripada si B. Ya. Si B bisa melakukannya mungkin tanpa mengancam, menghabis, mungkin dia bisa dengan cara saya butuh ini, apa kamu punya A, bisa menjelaskan seperti itu, ya juga bisa dia mengontrol seperti itu. Nah, dari paradigma ini kita bisa belajar yaitu antara stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Jadi ada stimulus respon yaitu sikap si B dengan teori kontrol sikap si A. Yang pertama, si B kita mencoba mengubah orang agar pandangan kita sama dengan dirinya. Kita mencoba untuk si A mengubah supaya dia bisa melepaskan tangannya. Tetapi si A dia punya kontrol. Saya berusaha untuk memahami pandangan orang lain tersebut. Apakah itu sama? Jika sama, saya lepas. Jika tidak, saya tetap menggenggamnya. Seperti itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat di sebuah suatu kesalahan. Ya, jadi orang ataupun manusia atau siswa kita ketika melakukan suatu kesalahan itu berarti dia dipandang buruk. Padahal belum tentu. Sedangkan orang yang mempunyai teori kontrol, dia akan memahami, kira-kira orang ini berperilaku seperti ini untuk apa? Tujuannya apa? Jadi itu perbedaannya. Jadi pandangannya itu nah itu perbuatan salah itu, perilakunya buruk. Tapi sebenarnya di dalam perilaku buruk itu kita belum tahu maksud dari inti perilaku tersebut itu apa. Sedangkan dari teori kontrol dia memahami, dia berlaku buruk seperti ini, misalkan untuk cari perhatian, untuk cari apa gitu. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, jadi si B, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi si A, dirinya sendiri yang mengontrol. Dia yang berhak membuka ataupun menutup tangan tadi. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain karena dia meminta tadi dengan menghakimi, menghujat, merayu dan sebagainya. Tapi untuk teori kontrol, orang yang memiliki teori kontrol yang bisa mengontrol orang lain itu tidak ada. Jadi orang lain yang mengontrol dirinya sendiri. Kita, saya yang mengontrol ya saya sendiri seperti itu. Lanjut, pemaksaan adalah pada saat bujukan dada. Nah, si A tadi, si B tadi kan dia membujuk, dipaksa ya, dihujat. Dia melakukan hal itu, padahal itu bukan termasuk teori yang bagus. Yang dua teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dia menciptakan hal-hal yang baru, yang mana
antara peminta ataupun orang lain yang meminta barang yang berharga tadi, dia dapat menciptakan hal-hal yang baru. Mungkin saling menguntungkan seperti itu. Tapi dalam hal yang baik ya, jangan sampai saling menguntungkan dalam hal yang buruk. Seperti itu. Lanjut, model berpikir menang kalah. Nah, jadi orang yang memiliki stimulus respon, dia selalu berpikir, aku kudu menang, karena kudu kalah. Ya, saya harus menang, lawan saya harus kalah. Tapi untuk teori kontrol berpikir menang. Bagaimana kita mencari solusi terbaik, hal yang terbaik supaya tidak ada yang dirugikan. Tapi kalau stimulus respon kan ada yang dirugikan, itu yang kalah pasti dirugikan. Jadi ini adalah dua paradigma yang terkadang tertanam di kita. Ya, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Lanjut. Apakah makna disiplin? Nah, ini yang terkadang saya juga baru tahu ilmu ini ketika pendidikan. Jadi disiplin yang sebelumnya saya tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Jadi hanya disiplin itu membuat anak-anak patuh gitu. Anak-anak patuh berarti dia disiplin. Tidak seperti itu ternyata. Setelah saya memahami makna disiplin sebenarnya. Disiplin berasal dari kata Latin disiplina, artinya belajar. Jadi dari sini pun saya tahu bahwa disiplin itu sebenarnya belajar, bukan pemaksaan, ya, bukan memaksa orang lain untuk bertindak sesuai keinginan kita supaya bisa berjalan dengan baik. Bukan seperti itu, tapi belajar. Lanjut, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Sokrates dan Plato ini adalah filosof yang berasal dari Yunani. Dia juga memiliki hal yang sama, pemikiran yang sama tentang disiplin, sehingga dijabarkan lagi bahwa disiplin ini juga termasuk belajar. Lanjut, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi maksud dari sini yaitu dia berperilaku disiplin ketika dia belajar, memahami bahwa saya harus bagaimana. Nah, perilaku saya ini sudah benar atau salah, seperti itu. Itu adalah menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, lanjut. Nah ini. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, jadi disiplin yang awal dari komunikasi ya ini, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal disiplin artinya adalah belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi orang dipaksa, ya itu hukum namanya, bukan disiplin. Ya, memaksa itu hukum. Kalau disiplin ada belajar. Bagaimana kita belajar untuk menjadi manusia seutuhnya yang punya budi pekerti yang baik, sehingga untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Seperti itu. Lanjut. Bentar Pak, bisa tidak dengan untuk yang ini tadi? Oke. Untuk lagi. Ya. Gimana Pak? Gak apa-apa ya? Ya, ada apa-apa. Sikat ada apa-apa Pak? Monggo. Silakan. Oh kali. Ini Pak Ban, memang saya juga baru paham ini dan alhamdulillah ini juga bisa membuat kita ini berpikir untuk memecahkan segala sesuatu yang menurut kita itu suatu permasalahan dalam kita mendidik anak-anak. Kemarin beberapa minggu baru masuk itu saya mulai dulu itu kan penerapannya untuk anak-anak. Satu, saya itu juga awalnya juga seperti itu, disiplin. Saya bingung, saya aja juga disiplin kalau memang menurut itu aturan. Saya gak disiplin. Terus ada poin yang terlintas pada waktu saya di kelas tentang apa
Apa tujuan kamu? Saya tanya anak-anak, apa tujuan kamu di sini? Satu, mencari ilmu. Kedua, menuntut ilmu. Banyak yang menjawab seperti itu. Ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Ilmu itu tidak ada. Saya bilang seperti itu. Kamu mencari berarti mencari sesuatu yang tidak ada. Terus saya kasih gambaran lagi. Kalau menurut saya kamu ini kesini tujuannya jangan mencari ilmu, karena itu tidak ada. Pada dasarnya itu ilmu bukan benda, bukan apa, cuma itu bahasa. Kamu kesini terus tujuan saya apa Pak kesini Pak? Harus belajar. Apa belajar? Makna belajar itu apa dulu di sini? Kamu harus paham itu dulu. Secara bahasa belajar itu apa? Jadi tadi jawabannya tetap nggak jauh-jauh dari ilmu, menuntut ilmu, mencari ilmu dan sebagainya. Terus saya juga buta kan, ngawur, istilahnya ngawur menerangkan bahasa belajar itu juga saya ngawur. Cuma saya waktu itu karena keadaan tertekan, anak-anak sebegitunya saya berbeda, mau saya itu anak itu memperhatikan apa yang saya utarakan, materi yang saya utarakan, susah luar biasa. Akhirnya waktu muncul bahasa belajar itu adalah kami itu berusaha mengerti, berusaha bisa. Seperti contoh, kamu kepingin naik sepeda, secara otomatis kamu harus punya sepeda, minta ke orang tua. Setelah dibelikan, apa kamu sudah langsung bisa pandang sepeda? Anda belajar. Apa itu? Artinya maknanya belajar itu apa? Berarti kan berusaha dulu. Iya, Berusaha untuk bisa seimbang, baru seperti itu. Terus dari situ banyak sekali menyita waktu pembelajaran itu habis di situ. Makanya untuk saat ini istilahnya di sini saya julukan saya itu bukan guru olahraga, beralih bergeser guru agama, sampai ada bahasa semacam itu. Jadi dari situ Bapak, ini sangat menarik. Kenapa ini Ki Hajar Dewantoro itu kan lahirnya juga dulu pahlawan kan, sebelum jenengan lain mungkin. iya, duluan Ki Hajar Dewantoro. Maksud saya itu, kenapa ilmu-ilmu yang diturunkan oleh para pahlawan kita terdahulu itu kan sudah bagus. Kenapa akhir-akhir ini mulai perubahan kurikulum dan sebagainya, kenapa nggak dititik-poinkan semacam itu? Terus yang pertama juga ini yang ditekankan kan tadi saya nggak keliru, penekanannya di budi pekerti. Ya. Nah, berarti intinya dalam proses pembelajaran itu yang diutamakan kan akhlak. Ya, jadi untuk nilai-nilai mata pelajaran itu di nomor sekian. Yang penting nilai. Nah, mungkin ini juga bisa menjadikan dasar bahwasanya kalau kita mengajunya ke ini kan seperti itu. Ya mudah-mudahan dengan begini ini juga akan saya sendiri juga sadar bahwasanya pola pembelajaran yang kita lakukan kemarin juga sedikit agak melenceng dari apa tujuan dari pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Mungkin hanya itu Bapak, mohon maaf ini saya salah sedikit karena menarik sekali buat saya. Terima kasih. Ya. Saya tanggapi ya Pak, untuk tadi kan jenengan bilang bahwa kita nilai sikap yang kita perbaiki, tetapi kembali lagi Pak, sistem kita masih dalam tahap penilaian. Jadi penilaian itu yang dibuat dasar untuk kita melangkah ke jenjang selanjutnya seperti itu. Mungkin itu nanti lama-kelamaan mungkin sistem itu akan berubah. Tetapi di situ ada lagi dari Ki Hajar Dewantoro itu mengembangkan bakat dan minat anak. Mungkin dari jalur prestasi anak itu bisa untuk mendaftar ke sekolah yang dia inginkan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi memang saya salut dengan Ki Hajar Dewantoro.
awalnya saya nggak tahu siapa Ki Hajar Dewantara, tapi saya salut pemikiran dia mulai zaman dulu, ya dia sudah bisa memprediksi hingga sekarang. Tapi kenapa kok sama pertanyaannya dengan Pak Taufik? Kenapa kok baru sekarang baru diflorkan, disampaikan gitu? Kenapa kok zaman dulu kita mungkin ya faktor-faktor lain saya tidak tahu Pak, mungkin pembangunan ekonomi kita ataupun pembangunan apa kita lebih ke sisi perjuangannya atau gimana saya tidak tahu. Tapi kemungkinan hasil dari PGP pendidikan guru penggerak ya ini. Jadi kita mau merubah paradigma yang sebelumnya kurang tepat menjadi lebih tepat seperti itu. Jadi tantangannya berat merubah seperti ini, banyak kendala ya untuk merubah hal-hal yang seperti ini. Lanjut ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan, nilai universal ini adalah nilai positif, ya bertanggung jawab, mandiri, yang semuanya itu berada pada profil Pancasila. Ya, kita itu sudah dikasih P5 kemarin itu, dan itu adalah rangkuman dari beberapa nilai universal yang harus dimiliki oleh siswa kita. Ya. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Betul. Jadi apapun yang kita lakukan pasti kita punya tujuan. Entah itu tujuannya baik atau tidak, tapi itu adalah menurut Dr. William Glasser. Ya. Jadi itu pengertian dari Dr. William Glasser. Lanjut, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi di dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini motivasi intrinsik. Ya. Jadi motivasi yang berasal dari dalam diri kita masing-masing. Jenengan lihat di Google itu ada banyak sekali ribuan kata-kata motivasi. Tetapi kalau dari diri kita sendiri tidak bisa untuk memotivasi ke lebih baik, sama saja. 1000 kata motivasi tidak akan berarti kalau kita sendiri tidak termotivasi. Berarti dari dalam diri kita harus termotivasi terlebih dahulu. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya terus terang di sini akan kurang setuju dengan nama profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena berarti hanya pelajar saja. Seharusnya berprofil manusia Pancasila ataupun profil Pancasila saja. Jadi biar semuanya adalah kita bisa menjadi Pancasila seperti itu. Dan itu lagi Pak, nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia. Apakah anak-anak Indonesia sadar dengan seperti apa ini berawal dari anak-anak? Apa memang dari atas ke bawah? Maksudnya itu? Mungkin dari ini gini Pak, kita mempersiapkan anak-anak kita untuk kan 10-20 tahun lagi kan anak-anak yang sekarang kita didik yang akan menjadi pemimpin-pemimpin negara kita, yang akan mengarahkan negara kita akan kemana. Mungkin kata-kata profil pelajar Pancasila itu ditujukan untuk 20 tahun akan datang. Ya, untuk yang akan datang. Jadi kita sebagai pendidik yang bertanggung jawab negara ini ke depannya mau dibawa kemana, itu kita yang bertanggung jawab. Kayaknya saya nggak setuju kalau untuk hanya profil Pancasila masa kedatang ya. Ya. Masalahnya gini, kalau menurut perkembangan yang sekarang nih, era yang sekarang, kalau dulu kan ada P4. Ya. Nah, setelah berjalannya waktu kan P4 dihilangkan. Nah, kemudian muncullah kurikulum yang baru. Nah, mungkin profil pelajar Pancasila ini dimunculkan kembali, dikandung masuk bahwa memang pedoman kita itu berdasarkan kepada acuannya Pancasila. Seperti itu, Pak. Menurut saya sih asumsinya begitu. Ya. Jadi keseluruhan nanti pada dasarnya itu dimulai dari usia dini, ditanamkan pada profil Pancasila itu. Nah, nanti kedepannya P4 itu memang ditiadakan dan tujuannya diganti kepada profil pelajar Pancasila. Ya. Berawal dari mana? Kenapa di situ ada profil pelajar Pancasila? Karena di situ bunyinya pelajar memang ditanamkan dari usia dini, Ya. 0
9 tahun, gitu kan? Nah, prosesnya ya. Nah, ke 9 tahun ke atas usia 9 tahun pendidikan ya, mulai dari SD 6, kemudian SMP. Nah, SMA kan sudah memasuki masa remaja. Jadi nanti di situ nanti ada lagi pengembangan yang mungkin lebih kepada yang fokusnya seperti itu. Mungkin itu Pak. Jadi pemerintah menanamkan profil pelajar Pancasila tujuannya ke situ. Ya, terima kasih Bu Rata. Ya. Tapi profil Pancasila ini diterapkan di semua jenjang, mulai TK sampai SMA. Iya. Info yang saya dapatkan. Lanjut. Ya, jadi kebijakan universal sudah selesai. Tadi disiplin. Lanjut. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 teori. Ya, manusia melakukan kegiatan itu pasti ada 3 ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, untuk menghargai diri sendiri. Kebanyakan 1 dan 2, 3 jarang. Ya. Nah, ini nomor 1. Nah, apa yang terjadi ketika saya tidak melakukannya? Jadi pertanyaan awal dari seseorang yang menghindari ketidaknyamanan adalah apa yang terjadi ketika saya melawan, saya berbuat yang tidak benar atau berbeda dengan yang lain, itu apa? Nah, lanjut. Yang kedua, yaitu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi imbalannya apa? Saya dapat apa ya melakukan ini? Saya pakai gini dapat apa? Sedang yang ketiga, yaitu saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi karakter apa yang akan dia bangun untuk dirinya sendiri. Jadi dia untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasi perilakunya manusia. Ya. Nah, dari 2 motivasi itu kebanyakan adalah motivasi eksternal, di mana dari luar. Sedangkan yang satu adalah motivasi internal, karena dia untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain ataupun menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Jadi ini yang selalu kita rasakan sebagai manusia, termasuk siswa kita. Mereka melakukan sesuatu ini terkadang apakah karena takut hubungan, apakah karena imbalan, apa mereka tahu sadar terhadap apa yang dia lakukan itu berefek apa, menjadikan apa seperti itu. Ini adalah 3 teori motivasi dalam manusia. Lanjut. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah sebagai pendidik kita berada pada 5 posisi ini. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua membuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer. Dari kelima ini kita biasanya melakukannya penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman atau hanya sebagai pemantau. Nah, dari kelima ini ada 2 cara ya kita menghadapi murid, yaitu penghukum dan membuat orang salah, yang membuat anak ini membuat identitasnya gagal. Jadi mereka hanya tahu ketakutan seperti itu. Sedangkan sebagai teman, pemantau ataupun manajer itu adalah hal yang baik. Jadi kita ngajak ngomong ke anaknya, terus ditanyai. Yang manajerial yang paling berbeda dari teman dan teman manajer, yaitu bagaimana siswa kita itu tidak mengulangi lagi dan apa yang harus dilakukannya itu dia tahu. Itu manajerial. Tapi hanya pemantau, dia hanya tanya saja sebagai pemantau. Seperti apa peraturannya? Dia hanya menanyakan itu, tapi tidak bertanya. Oh, peraturannya dia melakukan pelanggaran misalnya, dia datang terlambat ataupun dia tidak mengerjakan PR. Ya. Peraturannya apa? Kita harus mengerjakan PR. Nah, selesai, tidak ada tindak lanjut. Tetapi untuk manajerial, nah kita cari solusinya gimana untuk anak ini supaya bisa mengikuti hal-hal yang baik tadi, hal positif. Kita mengerjakan PR, berarti kan dia ini belajar di rumah, ataupun dia ini mau untuk mengeksplor dirinya untuk belajar. Jadi kita harus tahu. Biasanya banyak alasan, Pak lupa, Pak saya
ke sini, ke pergi ini. Nah, jika itu terlalu sering Bapak Ibu, yang saya lakukan hanya bertanya, tidak akan menghukum. Karena hukuman tadi itu tadi, ketika kita menghukum anak tersebut dan membuat orang anak itu bersalah, maka yang tertanam pada dia, saya tidak mengerjakan PR, saya takut dihukum. Pemikirannya anak seperti itu. Tapi tidak tahu maksud sebenarnya. Saya berarti kalau mengerjakan PR, jadi belajar, saya menambah wawasan ilmunya, bertambahlah wawasan ilmu saya. Jadi mereka belum menyadari hal itu. Yang mereka sadari, saya takut dihukum, atau dimarahin sama guru seperti itu. Jadi jenengan memang kita harus banyak istighfar, terutama banyak istighfar, banyak bersabar terhadap siswa-siswa kita yang sudah moralnya itu tergerus dengan zaman iptek kurang. Yaitu tadi makanya kita harus bagaimana jangan kalah saing dengan iptek yang sudah ada. Ya. Kalau misalkan usul ya Pak Ahmad, barangkali nanti di CGP-nya jenengan nanti bisa disampaikan. Ke 5 posisi kontrol itu kan ada kata menghukum ya, berarti kan menghukum. Kalau misalkan kata konotasinya itu kita rubah mendisiplinkan, berarti kan dari awal tadi kan disiplin itu artinya belajar. Jadi kita itu bagaimana menyampaikan kepada anak atau kepada siswa kita mendisiplinkan. Jadi kata hukuman itu diganti konotasinya katanya dengan kata yang seperti tadi yang sampaikan di awal. Jadi kan istilahnya belajar, gitu ya. Jadi bahasanya itu bisa logis gitu loh ke anak itu. Bagaimana menyampaikannya, kedekatannya bagaimana seperti itu. Kalau misalkan kita menghukum kan bayangan anak itu di sini sudah terekam, Pak. Iya. Saya dihukum, otomatis kan motorik anak kanan kiri kan otaknya kita sudah aku dihukum apa ya, salah apa ya kan kayak gitu. Nah, sedangkan kita sudah punya emosi juga yang si penghukum ini ingin anak ini ada jerak. Nah, seperti itu. Tapi tanpa mengetahui letak bagaimana sih anak ini melakukan kesalahan yang penghukumnya ini seakan-akan dia udah betul gitu kan. Udah betul, aku benar aku hukum kamu, aku benar dengan peraturan saya seperti itu. Harusnya kan kita mengkondisikan dari awal kita belajar kan seperti itu. Baik yang dihukum maupun yang menghukum. Nanti ada lanjutannya tentang hukum ini ada perbedaannya nanti. Ya. Nanti ada kegiatan yang Nah, kalau misalkan dari awal tadi mendisiplinkan itu belajar loh ya, ya. alokasinya mungkin bisa dirubah. Ya, oke. Lanjut ya, 5 posisi kontrol yaitu penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi ada 2 yang gagal, ada yang tidak sukses, terutama yang manajer. Tapi terkadang itu berat buat kita. Karena itu tadi ya jarang. Karena kita mungkin berpikirnya instan lebih baik. Kalau cara instan yaitu dengan cara dihukum. Padahal itu kurang tepat. Sebenarnya bukan kata menghukum, Pak. Mungkin saya setuju dengan pendapatnya Kumanda, mendisiplinkan seperti itu. Kalau menghukum, bagaimana cara kita untuk ngasih tahu anak itu kalau dia itu salah, kalau enggak dengan cara Memberi contoh. contohnya kayak seperti itu. Bukan kita marah-marah, kamu ini seperti ini, kamu enggak boleh, bukan seperti itu. Bagaimana cara kita untuk ngasih tahu ke anak-anak kalau bukan kita yang mendisiplinkannya. Itu masuk ke manajemen. Jadi kita nggak bisa pemantauan. meninggalkan apa yang penghukum itu tadi, tapi mungkin dirubah namanya aja, mungkin lebih yang lebih Nanti jenengan akan tahu jawabannya kita ya. Ya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini dia merdeka. Nah, kita perlu merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah, ini adalah kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak terlepas dari perintah. Ingat perintah. Terkadang ya kita harus tahu perintah itu benar atau salah. Kita tetap tahu harus tahu mengetahui itu untuk bisa memerintahkan diri kita sendiri seperti itu. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini tadi yang saya bahas, hukuman dan penghargaan. Itu menurut saya, menurut ilmu yang saya dapatkan, itu adalah membuat anak-anak menjadi identitas gagal. Kenapa? Yang pertama, hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, rasa takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Artinya murid menyembunyikan kesalahannya, dia melakukan sesuatu tapi dia menutup-nutupinya. Dia berbuat salah tetapi dia menutup-nutupinya. Ya, penghargaan.
tidak efektif, merusak hubungan, iri, pasti itu. Menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita akan gagal membuat anak ini memiliki mengasah kemampuannya. Jadi kita itu akan membuat anak ini kurang percaya diri menurut saya. Ketika kita sering memberi hukuman ataupun penghargaan. Saya mulai mengurangi terserah untuk penghargaan sekarang karena sudah mengetahui hal-hal yang seperti ini. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal dan sukses. Ada hukuman yang tadi gagal dan konsekuensi. Hukuman tadi sudah saya jelaskan itu menyakitkan, tapi konsekuensi penguatannya jangka pendek. Perlu monitoring secara berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Jadi bagaimana konsekuensi ini kita lakukan dengan cara nanti kesepakatan kelas, mungkin seperti itu. Ya, dengan akhirnya dengan kesepakatan kelas kan murid menghormati peraturannya. Kebanyakan kan hukuman gini Bu, semisal ya. Biasa saya melihat itu di SMP atau SMA telat 5 poin gitu kan. Tapi mereka sendiri tidak tahu asal usul hukuman itu untuk apa. Mereka belum menyadarinya. Seharusnya untuk konsekuensi, supaya berubah jadi konsekuensi, anak tersebut harus diberitahu. Kamu ini dibuat peraturan ini untuk ini, untuk ini. Jadi mereka diberitahu tujuannya apa peraturan tersebut, supaya mereka tahu kebajikan atau hal-hal kebaikan universal tadi. Nah, ini sedikit kuis buat jenengan untuk bisa membedakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau? Bisa mundur lagi Pak, sebentar. Yang konsekuensi itu apa? Oke. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring secara berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan. Oke, lanjut. Mencatat untuk hal yang pertama. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman. Ya. Berarti bukan konsekuensi. Bukan. Konsekuensi. Karena Dia tahu sudah antara anunya apa? saya. Iya, muridnya tuh sudah tahu. Ya, sudah tahu gitu. Mengetahui. Ya, mengetahui. Mencatat 100 kali. Jadi dua arah sudah dua arah gitu. Kalau hukuman itu satu arah, lari mengelilingi hukumannya. Terus Hukuman saya baru kesepakatan. Kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi Pak. Apa bedanya Pak? Nama satu kan sudah mengetahui anu memang terlambat, yang pertama cuma terlambat. Oh, enggak ada COVID nih. Bukan seperti itu. Maksudnya sama mahasiswa. Hampir sama, Bu. Iya, hampir sama. Ya, antara konsekuensi dan hukuman itu beda tipis, Bu. Ya, tapi ada yang membedakan. Murid diminta. Berarti kan satu arah. Ya, diminta. Yang mana? Nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket ini sudah hukuman Terlambat hadir. karena terlambat hadir. Nomor yang satu, Satu. mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Itu kan ada komunikasi jelas ya. Kalau lari apa? Berdua, enggak Kalau juara. lari enggak, itu hukuman. Ya. Jadi yang pertama itu bisa konsekuensi, bisa hukuman, Pak. Masalahnya gini, kan itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yo. Ya. Tulisannya saya tidak akan terlambat lagi. Belum tentu anak itu setuju kan? Apa jadi orang itu juga hukuman? Bingung saya. Itu Kan aku bingung. konsekuensi dengan hukuman itu beda tipis. Kali Seperti itu. tindakannya itu Ya. mungkin kalimatnya dirubah. Mungkin seperti itu. Lanjut ya. Yuk. Menggantikan kertas konsekuensi ya. Jadi menggantikan kertas coret-coret digantikan konsekuensi. Dia bertanggung jawab ya. Membersihkan tempat Konsekuensi. 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 Murid disuruh tidak memakai sepatu seharian karena ada Hukuman. hukuman. Membersihkan WC. Danu. Konsekuensi. Hah? Hukuman. Hukuman. Teruskan. Saya masih Jadi tiga. nomor satu itu saya bingung. Ya itu. Mungkin dari
kata-katanya itu dianggap konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bisa juga perintah. Iya, bisa juga perintah karena itu Itu ngomong bisa juga saya nanti saya tanyakan lagi ya. Untuk yang lainnya sesuai ya. Untuk lainnya sesuai ya. Ya, lanjut. Nah ini dia kuncinya. Apa itu restitusi? Mungkin kita sudah melakukannya, tetapi kita tidak tahu istilahnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang menghasilkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi ini adalah bagaimana kita sebagai guru, sebagai among, ya, membimbing murid kita untuk mengetahui sikap-sikap positif, hal-hal universal, kebaikan universal yang baik untuk bisa ditanamkan kepada murid kita sehingga menjadi bekal nantinya hidup di tengah masyarakat, ya, hidup di tengah masyarakat dan bisa berperilaku baik. Itu kembali lagi ke tadi yang awal tujuannya Kiai Jatrawantara yaitu memiliki berbudi luhur, berbudi pekerti baik seperti itu. Ya, jadi restitusi ini namanya. Jadi kan nanti ya restitusi Pak. Pleset ngomong Pak. Ya, lanjut. Nah ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman, murid atau anak akan tersakiti karena mereka merasa bahwa dirinya bersalah sehingga mereka akan tersakiti. Kalau konsekuensi, anak tidak nyaman. Seperti tadi ketika yang konsekuensi menyobek kata temannya, dia harus mengganti. Itu kan respon. Ya. Jadi itu kan anak lain tapi kayak tidak nyaman. Terpaksa seperti itu. Ya, hampir sama dengan hukuman tapi sedikit ada perbedaan. Nah itu tadi saya bilang hukuman dan konsekuensi itu hampir berbeda tipis. Tetapi untuk restitusi, ya anak ini diberikan pilihan Bapak Ibu. Jadi misal anak tadi menyobek kertas dari temannya. Nah kita panggil, kita ajak omong, perbuatan tadi benar apa salah seperti itu. Terus bagaimana solusinya? Nah, ketika anak-anak ini mentok solusinya tidak ada, kita tawarkan. Nah, kamu bisa menggantinya dengan buku kamu, atau kamu bisa membelikan buku yang baru seperti itu. Itu adalah restitusi. Jadi anak diajari untuk menemukan solusinya sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Ya, kita hanya mengarahkan saja seperti ini supaya itu tadi tidak terkesan bahwa dia itu melakukan kesalahan, merasa bersalah, atau dia pasti akan dihukum. Dengan bahasa-bahasa yang seperti itu kan anak akan merasa, oh iya, saya tahu mana hal yang baik dan saya ketika saya melakukan kesalahan, saya tahu harus bertanggung jawab seperti apa, seperti itu. Ya. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi itu ada di sini. Nah, selanjutnya, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, untuk belajar dari kesalahan. Ya, untuk belajar dari kesalahan supaya anak itu tidak mengulangi lagi. Kejebur, kalau bahasa ini terjebur pada lembah yang sama seperti itu. Memperbaiki hubungan. Ya, jadi tidak ada rasa takut. Hubungannya tetap baik dengan temannya, dengan korban, pelaku dengan korban masih hubungannya tetap baik. Karena ada tadi solusi yang terbaik. Tawaran bukan paksaan. Nah, itu tadi bukan memaksa. Ya, kamu harus ganti buku ini. Kamu harus belikan lagi buku ini. Kan itu paksaan. Lanjut, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya. Nah, ke dalam dirinya artinya
Siswa dilihat untuk melihat bagaimana cara mereka bertanggung jawab atas tindakannya itu. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Merestitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah ini tadi. Tadi kan jenengan di awal hukuman adalah cara yang paling baik. Yang di awal tidak pertanyaan tadi. Ya, nah ini jawabannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Lanjut. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bagaimana kita menanamkan karakter pada siswa kita. Ya, sikap kita, ya sikap yang baik, kebajikan universal tadi kepada siswa kita. Fokus pada solusi. Jadi jangan pada hukuman, menghukum atau tindakan. Solusinya gimana? Itu ada komunikasi antara korban, antara pelaku dengan kita sebagai mediator. Ya. Mengembalikan murid pada yang berbuat salah pada kelompok. Jadi kita kembalikan lagi supaya mereka tidak merasa dikucilkan dengan teman-temannya karena telah berbuat salah. Ya. Lanjut. Nah ini tindakan restitusi, namanya segitiga restitusi. Ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Lebih rinci lagi, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bukan mematahkan kepercayaan dirinya. Kita tetap percaya diri anak itu kita bangun sedemikian rupa supaya mereka juga bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Ini adalah perkataan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, karena kita sebagai manusia bukan harus sempurna, pasti berbuat salah, tetapi tidak terulang. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Bapak Ibu juga buat salah. Ya. Jadi kata-kata itu yang harus kita ucapkan kepada anak supaya anak ini tidak tadi merasa dia merasa bersalah atau diberi hukuman. Itu sudah doktrin itu supaya sedikit demi sedikit luntur, Pak. Oke. Karena kalau itu tidak luntur, itu tadi identitas anak akan gagal. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tetapi mencari solusi di dunia. Siapa yang salah, Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Jadi tidak berbuat dirinya tidak dianggap berbuat salah ataupun dia berpikiran oh saya pasti nanti diri seperti itu. Itu untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Lanjut, validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang dipenuhi ketika mereka melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Power, kekuatan, freedom, bebas, love, and belong, kasih sayang, fun itu kesenangan, survival itu apa ya kalau bahasa Inggris itu apa ya? Bertahan hidup, gitu. Ya, bertahan hidup. Nah, guru biasanya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi seperti validasi kebutuhan ini kita mencari apa ya? Alasannya siswa tersebut untuk apa penyebabnya siswa itu melakukannya. Kalau nama yang biasa kita gunakan yaitu apa ya? Yang biasanya kita mengambil data dulu, mengambil sampel, apa namanya itu? Lupa saya. Tahu misalkan penyebabnya anak ini bolos sekolah, kita harus cari tahu data-datanya, apa itu namanya? Lupa saya. Survei membuktikan. Ya, itu namanya saya lupa. Istilahnya apa? Observasi. Observasi seperti itu ya. Benar observasi. Jadi seperti itu. Ya, lanjut. Menanyakan keyakinan.
Ya, Anda melihat kesalahannya berhubungan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru biasanya berkata apa yang nilai kita percaya di kelas sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Jadi dikembalikan dengan hal-hal yang baik. Ya, kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Lanjut, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini adalah menanyakan keyakinan yang sudah dibentuk. Ya. Lanjut. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi ada peraturan harus mengerjakan PR, misalkan buanglah sampah pada tempatnya. Kita harus tahu. Itu kan hanya peraturan. Tapi kita harus tahu keyakinan kelas itu supaya anak ini tahu manfaat dari peraturan itu apa, efeknya buat kita apa. Itu yang dinamakan keyakinan kelas. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Pasti jawabannya biar tidak istilah polisi. Ya, padahal di situ untuk kesalahan untuk kepala kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Kan ini tujuannya bukan untuk mematuhi protokol kesehatan supaya tidak diciduk dengan satpol pp atau polisi ya. Kan seperti itu. Ya, tapi untuk kesehatan, ya kan? Kita memakai masker waktu COVID kemarin. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Pasti jawabannya biar tidak malu ataupun ya biar tidak ketinggalan dan sebagainya. Tapi kan ini bertanggung jawab dan menghargai orang lain ketika datang lebih awal. Ya. Lanjut. Oh, maaf, yang tadi ada yang terakhir ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi motivasi intrinsik lah yang lebih kuat untuk kita, untuk apa yang kita lakukan itu baik atau tidak daripada sebuah aturan. Seperti itu. Ya, kita tahu itu baik, itu buruk, itu jelek, itu baik, pasti kita tahu. Karena kita harus kuat di sini. Ya, baik dan buruk. Berarti kalau kesimpulan yang terakhir itu ya, untuk mendukung motivasi basic, kembali lagi ke nilai-nilai dan keyakinan kan masing-masing. Ya, orang pribadinya sendiri-sendiri. Ya, meyakini apakah dirinya ini sudah baik apa belum itu tergantung pada dirinya sendiri. Kembali lagi. Maksudnya tuh gini, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan dalam satu ruang atau kelas itu kan masing-masing pengajar itu kan mempunyai keyakinan yang berbeda-beda. Ya. Jadi setiap mentor atau untuk memberikan ke siswa itu bagaimana keyakinan itu apakah beda dengan teman-teman yang lain. Sedangkan anak itu kan harus mempunyai apa yang menjadi pemikiran dia, menjadi yang diyakini untuk anak. Supaya anak itu yakin ke gurunya, seperti itu kan contohnya ya Pak ya. Kan tidak sesuai dengan peraturan yang serangkaian peraturan tidak menggerakkan serangkaian peraturan. Kalau misalkan kita ini punya siswa 65, sedangkan kita punya keyakinan berbeda-beda dari masing-masing guru. Kembali lagi kepada pendisiplinan belajar. Nah, yang menjadi patokan itu apakah kita itu menyamakan keyakinan dalam memberikan terapan ilmu kepada siswa itu atau bagaimana Pak? Artinya dalam satu sekolah ini gimana caranya keyakinan kan itu di sama. dalam sekolah ini kan ada warga sekolah dan ada kelas. Ya, kan kita kan dibagikan ya Bu. Kita punya pasti setiap guru mempunyai keyakinan yang berbeda tentang kelasnya. Ya, kembali lagi kolaborasi Bu. Kolaborasi dengan harus satu tujuan. Iya. Menyamakan persepsi tadi. Harusnya seperti itu. Jangan itu warga sekolah mungkin ya. Terus warga sekolah. Ya. Kalau yang untuk kelas berarti keyakinannya kita bentuk karakter anak itu sesuai dengan guru kelasnya atau membuat kesepakatan di kelas. kembali lagi. Habis ini kita terangkan tentang keyakinan. Berarti kecepatan ya Bu ya imunnya. Kayak cocok apa sampai enggak antara guru beras Bu. Aku tuh telat. sekolah gitu aja. Lanjut ya. Nah ini keyakinan
Ini adalah dua keyakinan kelas di mana ini tidak ada aturan ya. Jadi ini adalah keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, ini adalah keyakinan kelas. Menjaga kebersihan, aktif, belajar, aktif. Ini adalah kesepakatan kelas yang biasanya terjadi pada kita. Dan kesepakatan ini biasanya kita bentuk ya bersama dengan murid kita, supaya murid kita juga tahu kita melakukan ini apa manfaatnya. Ya, kita melakukan hal itu tidak boleh kenapa alasannya, ada sebab ada akibat. Jadi mereka harus mengetahui sebab akibatnya itu. Ya, sehingga mereka tahu perilaku buruk, perilaku baik. Sehingga nanti menciptakan hal-hal yang positif. Lanjut, peraturan dan keyakinan kelas. Ini adalah hal yang apa ya? Artinya ini dilakukan karena untuk tujuannya adalah keyakinan kelasnya. Jadi jangan anak-anak jangan cuma disuruh, ayo kembalikan bukunya. Harus dijelaskan. Kalau kamu mengembalikan buku kan salah satu bentuk tanggung jawab setelah memakai mengembalikan. Akhirnya kembali rapi. Kan seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti kan dia menghormati orang lain. Seperti itu. Hadir sekolah harus sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Ya, efeknya ke kesehatan. Jadi peraturan itu harus dijelaskan kepada siswa-siswa kita supaya mereka tidak ketakutan. Ya, jadi mereka tahu, oh saya tidak melakukan ini itu tidak harus melakukan ini. Akibatnya ini. Jadi itu yang diharapkan. Sehingga nanti membentuk karakter dari siswanya sendiri. Ya. Nah ini, pertama kita yang pasti kita buat adalah peraturan kelas. Setelah itu lebih lebar lagi yaitu keyakinan kelas dengan kelas kita. Setelah itu lebih luas lingkungan positif. Pasti akan tercipta lingkungan yang positif. Ya, ketika itu lingkungan sudah positif, pasti akan berbudaya positif juga. Ya, anak tidak akan. Ya anak itu wajarlah, manusia itu memang tak ada yang sempurna. Pasti melakukan kesalahan. Ada lagunya tuh Pak. Ya, Apa iya. Pak? Kau Ya. begitu sempurna. Ya, tidak ada yang sempurna. Di matamu. Jadi dari peraturan, dari keyakinan kelas, dari lingkungan positif menjadi budaya Positif. Itu peraturan kelas itu dibuat kesepakatan kelas apa gimana? ya kesepakatan kelas. Tapi mungkin kelas 4 sudah menerapkan. Pernah saya lihat itu di belakang kayaknya Tapi jajakan. kita kan ya sama Cuma seperti saya. Itu aturan di kepala tapi Pak, itu menurut kata keyakinan guna. Itu kesepakatan. Anak itu cuma nggak disini-sini. dari anak itu dibuat suatu keyakinan secara lain. Jadi keyakinan. Hanya dibaca Jadi kok. ketika sudah kita punya budaya positif, insya Allah ya anak terjun ke masyarakat pasti akan. Oh belum tentu Pak, belum tentu. Gini. Makanya kan kita harus menerapkannya. Belum tentu. Karena kita supaya begini, kalau saya pemikirannya seperti ini, sikap buruk yang ada di rumah jangan sampai terbawa ke sekolahan. Kalau enggak kita ndek sebelum merembet ke yang lain. Sikap buruk. Bagaimana cara kita sikap positif yang kita tanamkan di sekolah bisa diterapkan di luar sekolah? Itu teori Pak. Iya. Prakteknya pasti Makanya kita harus sering komunikasi. Ya banyak cara yang kita. Yang penting satu jangan putus asa. Memang terkadang untuk saya bunuh juga. diri Pak. Saya juga terkadang itu ada rasa putus asa ketika Jangan, belum aduh, menemukan kunci yang terbaik. Jangan, Ya. masih muda. Ya, belum menemukan kunci yang terbaik untuk menyentuh hatinya seorang anak. Saya belum menemukan kunci yang sudah pakai kunci sabar tapi masih belum terbuka, itu rasanya kayak putus asa tapi kembali lagi. Oh iya, anak ini kalau tidak saya rubah, gimana kelanjutannya, gimana nantinya, seperti itu. Jadi kita kembalikan lagi ke tujuan saya, ke visi diri saya sendiri.
Berarti gini Pak Tanya, dalam pembelajaran sedikit dalam pembelajaran ketika belajar ini kita kan juga yang awalnya membangun budaya positif ini kan dalam terangkum dalam kurikulum ketika belajar. Jadi kan istilahnya kita nggak keliru atau nggak salah misalkan dalam suatu pembelajaran yang kita tekankan itu kan untuk ini ngomongkan saya sama menurut saya yang saya tekankan sekarang ini kan bagaimana anak-anak itu belajar dengan kesadaran penuh, artinya kebutuhan dia masuk ke sekolah ini apa, tujuan kamu apa. Kalau saya sempat bilang seperti ini kan, ya mungkin bisa ditanyakan ke anak-anak 4, 5, 6 tujuan kamu sih apa. Kalau hanya bermain-main dan sebagainya nggak jelas, kamu nggak punya tujuan, lebih baik kamu pulang bantu orang tua, mendingan tidur, kamu sehat, terus kamu juga nggak dapat menambah dosa. Kalau seperti ini temannya ada yang mau belajar terus kamu ganggu dengan sikap-sikap atau bahasa-bahasa yang sekiranya mengganggu konsentrasi kamu, dosa enggak? Baik enggak itu? Enggak. Lebih baik kamu pulang. Saya sering seperti itu. Pokoknya yang enggak bisa konsentrasi atau enggak bisa punya tujuan untuk belajar ini, silakan pulang. Enggak apa-apa. Lebih baik seperti itu. Atau kamu pulang, enggak apa-apa. Tanya, kalau disuruh pulang Pak Taufik, enggak apa-apa. Itu bentuk hukuman, berarti masuk hukuman. Kalau kita cari kesepakatan, Kalau hukuman itu seperti ini, kalau menurut saya hukuman itu secara fisik. Kalau itu kan saya menyuruh pulang itu, saya mengajak mereka untuk berpikir, mengajak dia untuk berargumen supaya dia itu nggak bingung dalam suatu melangkah di suatu tujuan. Saya sering seperti ini. Kamu sekarang setiap langkah kamu harus kamu itu punya suatu tujuan. Melangkahkan kaki kamu harus punya tujuan. Misal kamu melangkah ke selatan. Di selatan itu kamu tuh harus kamu fokuskan. Kemana? Ke sawah kah? Ke pondok situ kah? Jangan sampai kamu melangkah ini nggak punya tujuan. Akhirnya kamu bingung di sini, nggak fokus. Misalkan ke barat, di situ ada kelas 1, kelas 1, 2, 3 dan sholat. Mana yang kamu tuju? Dan kamu itu di perjalanan ini nggak bingung. Berarti harus fokuskan. Tapi nyatanya kalau kamu seperti ini, bisa nggak kamu? Kan bingung kan? Mau kemana kamu? Penyalang. Iya. Jadi mungkin dalam hal ini, jadi itu menyedot banyak waktu. Akhirnya apa? Sesuatu yang sebetulnya itu menjadi kewajiban kita, kayak menyampaikan materi dan sebagainya. Akhirnya di situ sudah hilang. Haknya anak-anak di situ sudah hilang. Nah, apa dengan seperti itu istilahnya itu apa kita itu ya itu kembali lagi apa benar apa salah atau bagaimana untuk menurut di kurikulum yang sampai diikuti. Kalau ya, terima kasih Pak Taufik. Kalau saya Pak, kalau semisal seperti ini tadi, betul Pak, kita harus mengetahui, menanamkan pada siswa kita sebenarnya kita ini tujuannya apa, belajar itu nggak apa, ke sekolah nggak apa, betul seperti itu. Tapi kita juga harus mengidentifikasi Pak. Jadi tidak hanya gini, anak ini di kelas tidak mendengarkan yang baik, hilang konsentrasi lah ini istilahnya. Tapi kita juga harus mempunyai apa? Berprasangka buruk, berprasangka baik. Anak ini kira-kira kenapa ya? Mungkin ada masalah dengan keluarganya di rumah ataupun seperti apa? Karena terkadangnya anak berkonsentrasi mengetahui tujuan belajar, anak kadang sudah di dalam hatinya sudah mengetahui tujuan belajarnya. Tetapi di saat tertentu ada mood anak yang terkadang sudah hilang seperti itu. Tetap kembali, tidak apa-apa Pak, jenengan tanya seperti itu, tapi
jangan kayak tadi menyuruh pulang itu menurut saya kurang tepat. kurang pas. Tapi Iya, Pak. kita ajak omong Pak. Iya, mohon maaf. Identifikasi Mungkin seperti itu. terbawa emosi. Iya, Atau betul. nggak bisa. Jadi gini Mungkin Pak, ya mohon maaf, nanti kita bisa simpulkan. Betul, kondisi. Kalau memang itu tidak ada kesalahan, kalau memang terutama pada anak itu yang maksud saya seperti seperti anak saya. Mungkin gini Kalau Pak. anakku itu ya. bukan ke semua. Enggak Itu saya terapkan ke semua. Saya itu bahkan Ya. gini, dengan makanya saya ini butuh istilah butuh penjelasan. Biasanya Penjelasan. kalau ada perubahan, ada itu, ya saya kan juga bisa belajar dari sini. Ini kan belajar. Ya, forum untuk belajar Forum Pak. belajar. Nanti belajar. Ya. Jadi mohon nanti ini pembahasannya jangan sampai ada istilahnya ya seperti itu tadi ada ya saya itu kan akhirnya menimbulkan perdebatan yang dalam. Maksud saya seperti itu cari solusi. Ini sebelum saya mengutarakan hal seperti itu, saya tanya kenapa terus ada apa kalau disuruh diminta konsentrasi ini untuk kepentingan kamu dan sebagainya. Komunikasi saya semacam itu. Tapi mohon maaf kalau secara khusus saya belum. Kalau khusus istilahnya sampai ke ranah tanya di rumah bagaimana atau kita melakukan observasi yang dikatakan itu masih belum. Jadi di saat itu saya berusaha kondisi di dalam kelas ini kondusif. Sudah saya kasih kesempatan. Kalau memang kamu butuh apa-apa atau kepingin apa, ngomong bisa izin keluar. Enggak pak. Akhirnya timbul lagi dan itu saja. Akhirnya itu tadi mungkin bisa dikatakan itu emosi berlebihan atau bagaimana. Terus akhirnya sikap saya itu seperti apa? Karena menurut saya dia biar ada suatu pilihan. Saya mengajak dia itu sudah berpikir hidup ini ada suatu pilihan. Ya, kamu melakukan kalau mau melakukan kalau ingin mengerti, silakan kamu di sini dengan fokus. Kalau kamu nggak kepingin, silakan keluar dan ganggu temannya, atau pulang saja, bantu orang tua. Kan manfaatnya ada. Saya nggak suruh pulang bukan saja. Kalau saya kegiatan di rumah kalau dia pulang, dia harus seperti apa? Akhirnya pikiran saya tuh ini anaknya harus diginikan daripada saya tempeleng atau bagaimana. Saya hukum, lebih baik saya pulang. Di situ nanti bisa mungkin kedua orang tuanya juga bisa menjelaskan apa maksud dan tujuan saya. Nah seperti itu. Karena ada hal-hal positif juga di rumah. Satu, nggak menghabiskan uang jajan bulan-bulan, yang sebagainya. Yang kedua, dia juga aku seperti mau ini. Dari mungkin pembelajaran dari yang mungkin itu dia itu menganggap itu suatu hukuman atau apa, kita kan nggak bisa intervensi dalam pemikiran orang lain. Nah, kalau dari uang itu hukuman ini apa? Itu hak mereka. Istilahnya mengandung suatu apa ya? Pandangan kita dengan orang lain itu Berbeda. Nah itu pandangannya itu ini. Jadi kan nggak tahu-tahu saya suruh pulang seperti itu enggak. Jadi itu menurut saya sih, kalau memang itu memang bisa disepakati atau tidaknya, ya kita juga butuh proses belajar. Dan kita itu juga katanya Pak Ahmad tadi, dan nggak putus asa dalam kita itu bekerja ini. Terus terang saya juga pada PLN ini. Satu, saya dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang kedua, saya dibutuhkan dengan aturan-aturan yang harus saya lakukan di bidang itu dan sebagainya. Gitu Pak Bang. Ya, terima kasih Pak Taufik. Mohon Ya, petunjuknya. mungkin kalau sudah betul, mungkin Pak Taufik hanya menekankan kepada anak itu untuk menyadarkan anak itu bahwa ayolah konsentrasi. Mungkin seperti itu penekanannya untuk Pak Taufik. Supaya karena anak tadi sudah dikasih pengertian yang baik, sudah ditanyai alasannya, tapi mereka masih apa belum bisa konsentrasi kan seperti itu Pak Taufik.
dan mengganggu temannya. Akhirnya Pak Taufik merasa itu jalan satu-satunya mungkin emosi, sama manusiawi lah gitu Pak. Untuk emosi ya mungkin itu salah satu cara untuk menetralisirkan anak-anak ini kembali ke dalam konsentrasinya dalam belajar. Tapi di awal saya kira tadi, ya Pak, mohon maaf, karena tadi persepsi saya adalah anak ini tidak konsentrasi sekali, langsung disuruh ulang, saya seperti itu, persepsi saya seperti itu. Tapi setelah itu Pak Taufik menjelaskan kepada saya bahwa ditanya sudah di dengan kata lain kita sudah mencari alasan kenapa anak ini seperti itu, tetapi masih belum bisa, akhirnya emosi. Ya itu manusiawi menurut saya sendiri ya, karena pandangan kita berbeda, terkadang juga berbeda. Saya sendiri juga mempunyai satu siswa yang seperti itu, terkadang saya emosi, tapi saya emosi itu langsung sebut Pak, astagfirullahaladzim. Itu tadi, lagi-lagi kita harus mengontrol diri Pak. Takutnya ketika jenengan ngomong hal yang seperti itu, akhirnya anak ini dibuat tadi merasa bersalah Pak. Ya mungkin kita butuh keterangan dan kesabaran Pak untuk lagi-lagi mengubah kebiasaan-kebiasaan hal yang seperti itu. Atau gitu Pak, kalau tujuan kita itu kan biar mereka itu merasa apa yang dia lakukan itu salah. Iya, salah. Nah, memang harus seperti itu tujuannya. Iya. Kalau nggak seperti itu nggak akan selesai permasalahan anak-anak itu sendiri. Dia kan nggak mempunyai sikap atau karakter yang positif. Iya, terus. Jadi kita itu seperti itu, dan saya bertujuan seperti itu untuk menyadarkan dia bahwa perbuatannya dia itu kurang tepat. Dia bisa berpikir berarti saya menilai dia karena masalah itu kalau saya tarik kesimpulan dari pemikiran G.Z. Dewantoro itu kan ada 3 semboyan yang dalam teorinya beliau. Imadyo manungkakso, ingatso tuntulodo, imadyo manungkakso, nah itu tuturi handayani. Ingatso tuntulodo kan kita memberi contoh di depan. Imadyo manungkakso kita memberikan motivasi dan dorongan. Sedangkan tuturi handayani kita di belakang selalu harus menuntun ngomong. Nah, kalau melihat metode pembelajaran siswa, itu kan metode siswa itu kan belajarnya bermacam-macam, ada visual, ada kinestetik, gitu kan. Nah, setiap anak itu mempunyai fase metode yang berbeda. Sedangkan kita mendidik anak tersebut, kalau digencar dengan teori, omongannya itu aja mungkin dia merasa bosan. Seperti itu. Dan ketika kita melihat siswa itu bosan mendengarkan ceramah kita, seperti yang disampaikan oleh Guru Snul, evaluasi kepada guru-guru ini, bagaimana merubah mindset anak tersebut bisa menyenangi apa yang kita inginkan, atau maksudnya kerjasama, kesepakatan yang kita buat, kolaborasi dengan siswa dan guru. Jadi sebelum pembelajaran, saya tekankan kepada siswa sendiri, saya menerapkan matematika nih, sebagai momok matematika itu untuk siswa. Bagaimana pelajaran ini menyenangkan? Bu, aku takut, bisa ini. Nah, kita buat kesepakatan bagaimana pembelajaran ini bisa masuk gitu. Kalau saya seperti itu. Dan nanti kalau misalkan kesepakatan ini kita langgar,
apa konsekuensinya? Kembali lagi kepada satu. Jadi kita itu pinter-pinternya melihat kondisi, Pak. Seperti itu. Jadi kalau memang kita itu mut-mutan seperti yang jenengan katakan tadi, saya sendiri pun sebagai manusia nggak luput dari salah. Tapi kembali lagi saya juga mengakui kesalahan saya. Jadi anak saya pun seperti di rumah maupun di sekolah, saya juga minta maaf kalau saya salah. Mungkin saya menerangkannya keliru. Bu tadi keliru. Oh ya saya minta maaf. Mungkin saya. Nah kita kembali lagi kesepakatan. Mungkin bisa menjadi pembelajaran saya juga seperti ini. Jadi berpaduan kepada teori yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih Pak. Mungkin kesepakatan kelas yang lebih membuat anak nyaman pembelajaran. Lanjut ya. Lanjut. Sampai loh Pak. Ini ya. Nah dari yang tadi, ya kesimpulannya dari saya, peraturan kelas harus dibuat oleh semua warga kelas, di mana dalam peraturan tersebut guru dan siswa mengetahui kewajiban universal yang terkandung dalam peraturan tersebut. Jadi kita selalu melibatkan siswa untuk mengetahui apa saja hal-hal yang positif dari hal yang kita buat bersama-sama. Dari kelas tersebut tercipta keyakinan kelas untuk memunculkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Artinya, kalau sudah buat ke peraturan kelas, lalu menjadikan keyakinan kelas, akhirnya tertanamlah sikap bertanggung jawab ataupun sesuai dengan P5 tadi yang pelajar produk Pancasila itu terhadap diri siswa sehingga termotivasilah dalam dirinya sendiri. Jika ada siswa melanggar dari keyakinan kelas, kita sebagai murid harus melakukan restitusi, yaitu yang tadi ada 3: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menyangka keyakinan. Jadi ya kita mungkin sedikit demi sedikit menghilangkan kayak tadi menghukum ataupun membuat anak itu bersalah, tapi kita harus mengajak Allah, kenapa sih kamu seperti itu, mengidentifikasi terlebih dahulu. Karena setiap anak mungkin dalam keadaan hati berbeda, dalam keadaan kegiatan di rumah berbeda, karena kita tidak bisa menyamaratakan semua anak itu mempunyai potensi, bakat, minat yang sama. Karena itu pasti mempunyai perbedaan dengan. Makanya kita harus lebih menyadari hal-hal yang seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya itu mungkin sekian dari saya, karena tadi sudah ada kita saling berdiskusi. Ya. Saya sangat suka terserah. Ya mohon maaf ya Pak Afan kalau ada. Tidak apa-apa. Kan saya juga belajar. Kita itu semuanya sama-sama belajar. Saya itu Dan suka nanti hal-hal saya yang tarik kesimpulan kan untuk kedepannya. hal-hal yang seperti ini, jadi tidak tidak menimbulkan hal-hal yang kurang baik. Dan saya mungkin restitusi itu tidak hanya digunakan untuk siswa, mungkin bisa digunakan untuk hal yang lain, dan kita tahu bagaimana tidak hanya menghargai siswa, tapi bagaimana menghargai orang lain. Betul. Betul Pak. Dari ilmu ini itu saya sangat Merdeka, Pak. Merdeka. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf sedikit telat, mungkin 5 menit 10 menit dari jadwal ceklock. Mohon maaf sekali lagi. Asiboknya Pak. Semoga ini bermanfaat dan semoga Bapak Ibu tetap selamat dan Semangat dorong kayak Fadil nasi bungkusnya tak percaya Pak. ya, salam berbagi itu adalah tujuan dari kegiatan. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Salam bahagia. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai bertemu untuk Salam olahraga. ya selanjutnya. Merdeka. Merdeka. Sebelas Maret semangat. Belum deh siapa? Dalam rasanya betul Pak Taufik justru ya. Ya. Mbak, siapa sampai dengan Mbak? Pak Dek. Bu, sama dengan ya. Gimana ini Mbak? Aku banget itu aku banget. Kalau sambutan ini sambutan mau sambutan. Main di luar lagi. Ayo keluar, keluar dengan nangis sana. Ya iyalah. Iya, keluarnya terbawa emosi dia. Ya mau wes kayak manusia. Emang areknya memang beler.
Ayo, beliau. Nah,